Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama. Saya peserta PPKD Jakarta Selatan jurusan Tata Busana. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan tentang kerusakan-kerusakan kecil yang terjadi pada saat kita menjahit yang bisa kita perbaiki sendiri gitu. Salah satunya mesin jahit yang berisik, terus benang yang sering putus gitu ya. Jadi yang pertama itu mesin jahit tidak lancar atau suaranya berisik. Biasanya kalau mesin jahit yang suaranya berisik itu kita cek dulu nih. Biasanya dia itu terjadi karena penyebabnya itu karena mesinnya itu kurang diminyakin atau ada benang-benang yang nyangkut di bagian mesin gitu ya. Jadi caranya itu, cara memperbaikinya, kita pakaiin minyak pelumas di setiap bagian-bagian mesinnya. Kemudian kita cek apakah ada benang-benang yang nyangkut gitu. Kalau misalkan ada benang yang nyangkut, dibersihkan semuanya. Kemudian benang jahit yang sering putus, benang jahitan atas ya, kan ada benang jahitan atas, ada benang jahitan bawah. Jadi benang jahitan atas yang sering putus itu kita cek nih, cara memperbaikinya gimana. Kita cek nih, gangguan tersebut itu terjadinya karena apa. Biasanya karena jahitnya itu ke arah yang salah gitu. Jadi kita perbaiki cara menjahitnya. Yang pertama posisinya, yang kedua benang jarumnya itu disesuaikan ya ukurannya sama nomor jarum yang kita mau pakai. Terus skoci si sepatunya itu juga kita kencengin gitu, tapi jangan terlalu kenceng banget dan jangan terlalu kendur. Intinya jangan sampai dia itu kendur gitu. Jadi itu yang bikin jahitan kita jadi rusak dan benangnya cepat putus gitu ya. Selanjutnya yang ketiga itu biasanya masalahnya yang terjadi adalah benang bawah itu putus gitu, sering putus ya. Biasanya kalau benang bawah itu putus itu karena dia menggumpal gitu ya, salah satunya. Nah, caranya itu kita bersihkan dulu mekanismenya ya, mekanisme mesinnya, terus dari skocinya juga. Terus kalau misalkan kita jahit itu jangan terlalu tegang ya, agak dilumasin gitu ya, biar benang bawahnya itu dia nggak terlalu ketahan gitu, karena kita terlalu tegang pegang nahan si jahitannya itu gitu. Nah, itu untuk benang yang sering putus ya. Nah, kemudian selain itu ada jarum yang patah. Jadi kalau misalkan jarum patah itu biasanya dia karena kedudukan pangkalnya itu nggak tepat gitu. Nah, jadi sesuaikan jarum pada tempatnya ya gitu. Jadi naruhnya, masang jarumnya itu jangan harus tepat, jangan terlalu miring atau gimana. Kemudian kalau lagi ngejahit jangan terlalu tegang ya, megang bahannya itu jangan terlalu tegang. Jadi tuh si jarumnya itu jadi ketahan gitu ya. Jadi biar dia nggak patah. Biasanya itu yang menyebabkan jarum cepat patah gitu ya. Gitu. Atau misalkan lagi bikin ini nih, lagi masang sleting gitu, biasanya itu yang bikin patah ya. Nah, jadi kepentok si ituan sleting jadi tak gitu, biasanya gitu sih ya gitu. Jadi kalau misalkan mau ngejahit, hati-hati, fokus, intinya harus fokus. Kemudian selain itu ada masalah pada jerat benang yang mengerut. Biasanya kalau jerat benang yang mengerut itu terjadi karena tegangan benangnya itu ya gitu. Jadi kita perhatikan saat kita menjahit harus agak dikendurkan tegangannya gitu. Jadi megang nahan si kainnya itu jangan terlalu ditekan, tegang banget gitu ya. Jadi agak dikendurkan ketegangan tangan kita dalam menahan si kain itu saat dijahit gitu ya. Kemudian setelah itu ada jerat benang yang kendur. Kalau jerat benang kendur biasanya saat kita ngejahit tegangannya itu terlalu kuat atau terlalu kendur, atau bisa jadi si jarumnya itu tidak sesuai sama nomor gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau jahit, usahakan tegangannya itu sesuai gitu, jangan terlalu standar gitu ya, jangan terlalu ditahan, jangan terlalu dikendurkan. Kemudian perhatikan juga jarumnya harus sesuai sama nomor ya. Setelah itu ada kendala, yaitu jalannya kain
tidak lancar gitu. Jadi pas dijahit kainnya itu nggak lancar gitu. Biasanya itu ada banyaknya serat yang berkumpul gitu. Jadi seratnya itu ngumpul gitu. Jadi dia susah buat jalan gitu ya. Jadi perbaikan yang dilakukan itu kita bersihkan dulu bagian gigi-gigi penyuapnya itu ya. Kalau sudah, kemudian kita beri pelumas, baru kita tutup kembali, kita mulai jahit kembali gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya seperti itu, cara memperbaiki kerusakan kecil pada alat jahit saat kita menjahit gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.